Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali masih di tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran kelima. Udin dan teman-temannya adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-temannya sekitar 11-12 tahun. Udin dan teman-temannya ada yang sudah memasuki masa puberitas, namun ada juga yang belum memasuki masa puberitas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa puberitas. Kalian masih ingat kan apa itu masa puberitas? Masa puberitas atau balik biasa juga disebut sebagai masa perubahan atau masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Akan banyak perubahan yang menyangkut masalah fisik, psikis, jiwa, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Masa puberitas dimulai pada umur yang berbeda-beda, biasanya pada umur 10-12 tahun. Namun ada juga yang dimulai pada masa usia lebih tua dari usia tersebut. Remaja pada masa puberitas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, kalian terlebih dahulu sebaiknya menceritakan masalah tersebut kepada orang tua. Emosi yang berubah-ubah juga membuat remaja cenderung lebih suka menyukai kondisi yang terkait dengan kelompoknya. Ya, oleh karena itu pemilihan teman-teman yang baik pada saat ini itu sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, jika kalian berteman dengan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, ingat waktu sholat, ya maka insya Allah kalian juga akan terpengaruh dengan kondisi tersebut. Demikian juga sebaliknya, maka pilihlah teman-teman yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan 3 orang dari teman kalian, apakah mereka sudah memasuki masa puberitas atau belum? Ya, adapun langkah-langkah pengamatannya yaitu perhatikan ciri-ciri masa puberitas pada wajah teman kalian, karena kita sekarang lagi lockdown, tidak bisa bertemu langsung, ya maka lihat saja di fotonya ya. Ya, kemudian cocokkan ciri-ciri masa puberitas dengan keadaan teman kalian. Kemudian apakah ciri-ciri tersebut ada pada teman kalian. Kemudian buatlah kesimpulan apakah teman kalian ini sudah masuk pada masa puberitas atau masih pada kategori anak-anak. Ya, silakan diisi pada kolom hasil pengamatan. Ya, Masya Allah, seru ya, kalian sudah bisa menentukan bahwasanya teman saya si A ini sudah masuk puberitas atau belum. Nah, untuk mengetahui apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh remaja, silakan baca teks berikut. Ya, setelah membaca teks yang ada, ya kalian kembali menulis ya tentang apakah teks yang sudah kalian baca itu berdasarkan judulnya itu sudah sesuai dengan harapan kalian. Jadi tadi ketika kita melihat judul, ya kita sudah berpikir bahwasanya oh isinya ini, ya dengan melihat kata kunci yang ada pada judul tersebut. Nah, setelah membaca teks, setelah membaca isi teks, apakah harapan kalian ya atau perkiraan kalian bahwasanya isi dari teks itu adalah hal ini, itu betul-betul atau melenceng? Ya, jika informasinya sama, ya maka ditulis saja sudah sama. Kalau berbeda, maka boleh ditulis apa yang menjadi perbedaan ya. Jadi kita berharap bahwasanya isinya adalah ini, ternyata isinya yang lain. Ya. Baik anak-anak, ya sebagai kesimpulan ya bahwasanya masa puberitas itu adalah masa yang akan dilewati oleh setiap orang. Dan ingat ya, ketika kita sudah memasuki masa puberitas itu artinya kita sudah berkewajiban melakukan hukum-hukum Allah, seperti sholat 5 waktu itu tidak boleh lagi ditinggalkan ya, keluar rumah ya tidak boleh terbuka auratnya ya, kemudian berhubungan dengan lawan jenis ya tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan keluarga kita ya, itu semuanya sudah diatur dalam syariat kita. Maka ya kita harus mengamalkan hal tersebut karena kita sudah menjadi orang yang mukallaf atau sudah wajib melakukan hukum-hukum Allah.
Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleh di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.